Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi bidang Euclid pangkat 2 bagian ketiga. Jadi ini masih bagian dari mata kuliah geometri ya. Sebelumnya di bagian kedua kita sudah menyebutkan teorema 7. Jadi kita ulang kembali. Misalkan P, X, dan Q adalah titik-titik berbeda di E2, maka X berada di antara P dan Q jika dan hanya jika jarak PX ditambah jarak XQ akan sama dengan jarak PQ. Jadi di sini adalah dalam teorema 7 ini menggunakan pernyataan jika dan hanya jika, di mana yang akan ditunjukkan yang di garis di warna merah ini ya pernyataannya. Maka dalam pembuktiannya kita harus buktikan dua arah. Kita coba arah ke kanan ya. Misalkan titik X berada di antara P dan Q, akan ditunjukkan bahwa jarak PX tambah jarak XQ sama dengan jarak PQ. Nah, apa artinya X berada di antara P dan Q? Ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Maka terdapat T ya, dari 0 sampai 1. Jadi T ini suatu bilangan real dari 0 sampai 1. Sehingga X ya, X ini bisa dinyatakan sebagai 1 min T kali P ya, koordinat titik P nya, tambah TQ. Nah ini artinya X berada di antara P dan Q. Nah kita akan tunjukkan jarak PX tambah jarak XQ tadi sama dengan jarak PQ. Perhatikan jarak PX itu di sini nilai mutlak ya, X min P. Si X nya kita ganti, X tadi adalah 1 min T kali P ditambah TQ. Nah ini pengganti X nya yang ini ya, ini X kurangi P. Kalau ini kita sederhanakan ya, bisa dilihat P nya ini 1 kali P ya, nanti dikurangi sama P sehingga habis ya 0. Maka yang tersisa nanti TQ masih ada dan ini min TP ya. Jadi ini nggak ditulis, langsung saja, berarti 1 kali P nya P dikurangi P yang ini, jadi hilang P nya. Kemudian min TP tambah TQ, jadi yang tersisa adalah min TP tambah TQ. Kemudian ya kita tulis, kita keluarkan T nya ya, distributif. Jadi sama dengan T dikali Q min P. Nah karena T nya tadi dari 0 sampai 1, berarti T nya udah jelas positif ya, karena ini himpunannya himpunan buka, jadi nolnya nggak termasuk. Jadi karena T nya positif, ini tanda mutlak, maka T nya bisa keluar langsung. Jadi T kali panjang dari Q min P ya. Nah seperti itu adalah jarak PX. Bagaimana dengan XQ ya? Sesuai dengan definisi jarak yang sudah kita diskusikan sebelumnya, kalau jarak XQ berarti Q dikurangi X, nilai mutlak di sini ini ya, definisinya sama dengan jarak atau panjang vektor ya, karena kan ini X sama Q ini sebuah titik, kalau kita kurangi dia menjadi sebuah vektor seperti itu. Kemudian kita ganti seperti tadi, X nya kita ganti menjadi 1 min T kali P ditambah TQ. Kita buka kurungnya ya, kita sederhanakan. Jadi ini minnya dikalikan, min ketemu min, ini min ketemu positif min juga ya. Ini hanya disederhanakan seperti biasa. Lalu Q nya kita kumpulkan, di sini ada Q 1 koefisiennya, sementara di sini Q koefisiennya min T, jadi untuk Q bisa digabung menjadi 1 min T kali Q dikurangi 1 min T kali P. Nah ini sama-sama punya koefisien 1 min T, ini juga 1 min T, jadi 1 min T nya kita keluarkan, ini distributif perkalian ya, jadi sama dengan nilainya 1 min T dikali Q min P. Karena T tadi dari 0 sampai 1, jelas 1 min T juga positif ya, 1 min T nya akan positif karena nilai T nya nggak sampai 1 gitu, dari 0 sampai nggak
dari 0 sampai 1 gitu. Nolnya tidak masuk sama satunya ya, karena itu himpunan buka. Jadi kita sama seperti tadi, kita bisa keluarkan satu mintenya, tidak perlu lagi tanda mutlak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita jumlahin ya. Kita jumlahkan dari bentuk tadi. Di sini perhatikan jarak PX tadi adalah T kali Q min P ini. Kemudian jarak XQ juga diperoleh. Jadi sama-sama Q min P nya ada ya. Jadi koefisiennya kita tinggal tambahkan T ditambah 1 min T. Jadi T ditambah 1 min T, maka min T nya hilang ya. T min T nya 0. Jadi tersisa 1 kali ya. Tinggal 1 ini. 1 kali Q min P. Jadi sama dengan Q min P. Ini definisi artinya adalah jarak dari P ke Q. Jadi kita sudah berhasil membuktikan dari kiri ke kanan. Jika X berada di antara P dan Q, maka diperoleh jarak PX tambah jarak XQ akan sama dengan jarak PQ. Jadi sesuai dengan yang kita harapkan. Sekarang bukti ke kanannya ya. Ke kanan artinya apa? Misalkan panjang jarak PX tambah jarak XQ sama dengan jarak PQ, akan ditunjukkan bahwa X berada di antara P dan Q. Nah, ini yang di dalam kurung ini definisi dari kalau kita punya jarak seperti ini ya, jarak PQ ya, ini sebelumnya dari definisi yang sebelumnya kita punya ya. Nanti kita tinggal ganti. Kalau PQ ditambah jarak QR sama dengan jarak PR, seperti ilustrasi ini ya. Ini ilustrasinya. Jarak PQ ditambah jarak QR sama dengan jarak PR ya. Nah, itu artinya apa? Q min P ya. Ya, Q min P. Kita ganti warna aja ya. Kita hapus dulu. Perhatikan bahwa Q min P ini bisa dinyatakan sebagai apa? Perkalian skalar dari R min Q. Ya. Dia searah gitu ya, berada di garis yang sama. Kemudian si PQ itu bisa dinyatakan sebagai U kali R min Q. Jadi di sini ada konstanta U ya, bilangan real positif. Oke, jadi karena kita memisalkan nih jaraknya, ini dari penjelasan sebelumnya juga kita sudah gunakan ini ya. Kalau jaraknya bisa ditambah seperti ini, berarti seperti itu bisa dinyatakan. Sekarang kita tinggal ganti ya, ini dari yang kiri ini apa yang kita punya sebelumnya. Maka berdasarkan teorema 5 ya, jadi itu yang dikotakin di kanan itu teorema 5 ya. Sekarang kita ganti aja ya bentuknya, karena sih menggunakan PXQ. Jadi PXQ ya seperti ini gambarnya. Kita modifikasi aja. Berarti sama seperti tadi, kalau di sini adalah Q min P. Yang ini ya Q min P, berarti di sini X min P. Nah, kita tulis X min P sama dengan U kali Q min X. Sorry. Oh iya. Jadi Ibu, ini salah ya. Ini maksudnya Q min P U kali R min Q ya. R min Q nya yang ini ya. Oke. Jadi X min P itu U kali Q min X ya, seperti itu kira-kira. Jadi ini kita ambil dari teorema 5, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, kalau X min P sama dengan U kali Q min X, apa artinya? Ini kita sederhanakan, kita kalikan U-nya ya, U kali Q, U kali X, jadi U Q min UX. Lalu kita kumpulkan X dengan X-nya. Jadi min UX di sini dengan X yang ini kita kumpulkan di kiri. Sementara min P-nya ke kanan ya. Jadi diperoleh, karena di sini ada X, min U-nya jadi plus U, maka di kiri kita punya
1 plus U kali X. Nah, mudah-mudahan ini nggak bingung ya. 1 plus U kali X. Kemudian min P-nya ke kanan jadinya P plus UK ya. Ini hanya perubahan tempat saja. Maka 1 plus U ini, karena U-nya positif ya, bilangan real positif, jadi kita bisa membagi dengan 1 plus U, maka diperoleh X akan menjadi, ya dibagi yang ini, yang kanan ini dibagi dengan 1 plus U semuanya, jadi diperoleh X sama dengan 1 per 1 plus U kali P ditambah, oh ya ini kurang ya, sampai sini. Karena ini udah ada U, berarti U plus 1 plus U. Nah, jadi X bisa dinyatakan seperti itu. Coba ya. U kan bilangan bulat, bilangan real positif. Ini kita perhatikan yang kanan ini dulu. U bilangan real positif, berarti U besar dari 0. Udah jelas U kecil dari 1 plus U ya. Benar nggak? Kalau U bilangan positif besar dari 0, jelas U akan kecil dari 1 tambah U. Maka sekarang kita bagi dengan 1 tambah U ke semuanya. 1 tambah U dibagi 1 tambah U jadi 1. Jadi di tengahnya 1 U per 1 tambah U. 0 dibagi 1 tambah U ya 0 juga. Jadi kita tahu bahwa U dibagi 1 tambah U itu berada di antara 0 dan 1. Nah, ini kita misalkan sebagai T. Jadi dari bentuk yang ini tadi, kita misalkan U plus dibagi 1 plus U itu dimisalkan sebagai T. Jelas T-nya di antara 0 dan 1 seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, apa artinya? Berarti 1 dikurang U, kita uraikan saja ya. 1 dikurang T, 1 dikurang T berarti 1 dikurangi U dibagi 1 plus U. Lalu kita samakan penyebutnya jadi 1 plus U per 1 plus U. Nah, U kurang U-nya jadi habis ini. Jadi 0, maka diperoleh hasil 1 min T adalah 1 dibagi 1 plus U. Nah, berarti yang kanannya ini ya, 1 dibagi 1 plus U itu adalah T. Ini adalah 1 min T ya, yang ini. Kemudian yang ini tadi T. Jadi kita peroleh X sama dengan 1 min T kali P ditambah T. Oke, jadi itu bentuk akhirnya. Nah, bentuk ini berarti maknanya X berada di antara P dan Q. Jadi juga sudah selesai bukti kita dari kanan ke kiri. Jadi bukti untuk teorema 7 sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke definisi lain ya. Misalkan P dan Q adalah dua titik berbeda, himpunan semua titik yang memuat P, Q, dan semua titik di antara keduanya disebut ruas garis atau segmen. Jadi kalau kita punya dua titik P, Q, lalu kita hubungkan P ke Q ya menjadi sebuah garis atau kita sebut segmen garis. Nah, itu garis itu kan himpunan dari titik-titik ya. Titik-titik yang muat PQ dan juga semua titik-titik di antara keduanya. Itu kalau garis kita segmen garis kita notasikannya PQ, tetapi kalau garis beda ya, karena segmen garis itu misalnya ini P, ini titik Q, cuman di P ke Q dihubungkan gitu ya, jadi ada banyak titik-titik di antara ini. Nah, itu namanya segmen PQ. Tetapi kalau garis PQ itu garis yang melalui titik P dan Q bisa diperpanjang terus ke kanan ke kiri ya, seperti ini. Nah, ini namanya garis PQ, lambangnya PQ ada panah 2 di atasnya, jadi sedikit berbeda. Kalau PQ saja ditulis berarti itu segmen garis ya, potongan garis ya, seperti itu, atau ruas garis, dimana P dan Q adalah titik ujung dari ruas garis PQ. Jadi garisnya, segmen garisnya atau ruas garisnya punya ujung itu P dan Q, yaitu ini. Kemudian ada istilah titik interior. Di antara P dan Q ini kan adalah himpunan titik-titik ya.
Nah, itu kita katakan titik interior atau titik dalam, yaitu semua titik di antara P dan Q. Kemudian ada istilah di sini titik tengah atau midpoint ya. M dikatakan titik tengah jika apa? Jarak P ke M, ya ini pakai koma ya. Jarak P ke M sama dengan jarak M ke Q. P ke M jaraknya sama dengan M ke Q. Nah, kemudian itu nilainya akan sama dengan setengah dari jarak PQ ya. Kalau ini PQ setengahnya ya. Jadi ini maksud definisi titik tengah ya, titik yang berada di tengah-tengah P dan Q. Ya, ini berasa nggak akan ada keraguan ya. Kita lanjut. Setiap ruas garis mempunyai titik tengah yang unik. Ini kalau kalian lihat dari buku paket kita itu ada exercise 8 untuk dibuktikan ya, titik tengahnya itu unik. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja ya. Misalkan kita punya titik P nya 1,-1 ya, karena ini koordinatnya 1-1, Q nya contohnya 5,3. Ketika kita garis PQ ya, kita gambar garisnya ya, secara gambar aja terlihat ya, tengah-tengahnya tuh di sini. Karena jarak ke sini tuh ada dua, kayak dua buah garis diagonal, ini juga dua ya. Jadi tengahnya di situ 3,1. Maka titik tengah itu unik ya, hanya ada satu titik tengah yang mana koordinat dari midpoint atau M adalah setengah dikali P tambah Q. Jadi kalau kita punya dua titik P dan Q, titik tengahnya bisa kita tentukan dengan cara setengah kali P tambah Q. Kita buat tunjukkan ya dari soal yang dari ilustrasi ini. Setengah dikali P tambah Q. Ini P tambah Q nya langsung aja kita tambah ya. P itu koordinat X nya 1 dan kalau Q koordinat X nya 5. 1 tambah 5 6 ya. Jadi ini langsung kita tulisnya 6. Kemudian yang koordinat Y nya yang ordinatnya -1 sama 3. -1 tambah 3 adalah 2. Jadi ini dari tulis setengah dari 6,2 artinya adalah 3,1. Jadi diperoleh titik tengahnya 3,1. Titik tengah dari ruas garis ini adalah unik ya. Nggak ada titik lain yang juga merupakan titik tengah. Kemudian jika dua garis L dan M melalui titik P, maka L dan M disebut berpotongan di titik P dan P disebut titik perpotongannya. Ya, ini hanya istilah aja ya. Kalau dua garis berpotongan di satu titik, maka kedua garis itu disebut berpotongan atau dia melalui sebuah titik yang sama gitu. Berarti berpotongan di titik itu dan si titik ini disebut titik perpotongannya. Nah, kita punya satu teorema lagi, teorema 8. Dua garis berbeda mempunyai paling banyak satu titik potong. Apa artinya paling banyak? Berarti bisa aja satu titik potong atau bisa saja tidak punya titik potong. Sebagai ilustrasinya, ya kita nanti akan bahas tentang garis sejajar ya. Kalau garis L dan M itu sejajar, pasti nggak punya titik potong. Ini syaratnya sih dua garis berbeda ya, dua garis berbeda. Ini L dan M berbeda, tidak punya titik potong. Ini L dan M berbeda, satu titik potong. Jadi teorema 8 ini mengatakan bahwa dua garis berbeda punya paling banyak satu titik potong. Nah, jika tiga buah garis atau lebih melalui titik P, ya dia melalui sebuah titik yang sama, maka garis-garis tersebut disebut konkuren ya. Ini kalau dicari terjemahannya bersamaan atau melalui titik yang sama ya. Kemudian jika tiga buah titik, kalau tadi tiga buah garis, sekarang tiga buah titik atau lebih terletak pada suatu garis, maka titik-titik tersebut disebut kolinier atau kata lainnya bahasanya segaris ya. Tiga buah titik segaris. Ini ilustrasi yang pertama. Misalnya kita punya garis L, garis M, garis N, garis O. Itu kalau digambar ternyata melalui sebuah titik yang sama P, maka L, M, N, dan O ini kita sebut konkuren ya. Kemudian ini ada sebuah garis
3 garis atau lebih. Ini A, X, Y, Z ini berada pada sebuah garis yang sama. Jadi kolinier nama titik-titiknya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pasangan ortonormal. Dua vektor V dan W disebut ortogonal. Jadi sebelum ke ortonormal kita bahas ortogonal dulu ya. Ortogonal jika hasil kali dalamnya U, W sama dengan 0. Hasil kali dalam ini sudah kita bahas di awal materi. Nah, jika sebagai contoh V itu punya ini ya, komponen vektornya V1, V2, kita definisikan V pangkat T terbalik ya. Ini nanti kita akan tahu bahwa vektor V dan V pangkat T terbalik ini adalah saling tegak lurus ya. Kita definisikan nih min V2, V1. Jadi diambil dari vektor ini juga V1, 2, tapi dibalik. V1, 2 nya dibalik, V2, V1, cuman yang V2 nya dikasih negatif. Nah, jelas V dengan V pangkat T terbalik ini ortogonal. Dari mana kita tahu ortogonal? Ya, kita coba buktikan ya. V hasil kali dalamnya dicari, V dengan V pangkat T terbalik ini berarti hasil kali dalam dari dua vektor. Kita masih ingat definisinya hasil kali dalam ya. Kalau cari hasil kali dalam, kalikan yang seletak V1 dengan min V2. Kalau kita kali sama dengan min V1 V2, kemudian V2 nya kita kali V1, jadi kita kalikan yang seletak ya hasil kali dalam itu. Berarti V2 kali V1, atau bisa juga tulis V1 V2 ya, karena V1 V2 nya kan bilangan real, jadi bersifat komutatif. Jadi min V1 V2 ditambah V1 V2 ini jelas 0. Nah, berarti ya ini artinya V dengan V terbalik itu tegak lurus. Ini untuk mengingat aja ya, yang ini apa definisi dari hasil kali dalam. Kalau V-nya V1, V2, W-nya W1, W2, kita mengalihkan yang seletaknya lalu ditambahin hasilnya ya. Jadi hasil kali dalam itu hasilnya berupa bilangan real. Jadi tidak berupa vektor lagi. Juga bisa dicek bahwa V pangkat T lalu dipangkatin lagi T ya. Jadi kita melakukan 2 kali proses, maka hasilnya akan menjadi min V ya. Sebagai contoh sebagai buktinya gini. Ya, ini kita coba dulu yang pertamanya. V pangkat T terbaliknya kan tadi sesuai dengan definisinya min V2, V1. Lalu kita lakukan lagi sekali lagi prosesnya ortogonalnya ya. Berarti kan caranya tadi dibalik, posisinya V1 pindah ke sini, cuman dikasih negatif. Jadi min V1, ya ininya pindah lagi ke kanannya. Jadi min V1, min V2, keluarkan minnya. Berarti min dalam kurung V1, V2. Nah, ini berarti V ya. Karena ininya V, jadi min V. Jadi terbukti ya, ini sama seperti koko matriks ya, matriks ditransposin lagi kembali ke asalnya gitu. Atau inverse dari suatu matriks diinversin lagi kembali ke matriks asalnya. Ya, tapi di sini gak kembali ke V ya. Jadi catatan penting, jadinya malah min V. Negatif atau berlawanan arah dengan vektor V. Oke, kemudian vektor yang panjang 1 atau panjangnya 1 disebut vektor satuan jika V dan W vektor satuan dan saling ortogonal. Jadi kalau ortogonal itu kan hasil dalamnya 0, terus panjang masing-masingnya 1, maka pasangan vektor ini V, W ya, ini himpunan. Jadi berpasangan, bukan pasang terus ya. VW atau WV sama saja, disebut pasangan ortonormal. Jadi tadi judulnya kan pasangan ortonormal, jadi udah tahu apa itu pasangan ortonormal ya. Dua vektor yang masing-masing panjangnya 1. Panjang vektor masih ingat ya cara mencari panjang vektor. Kemudian masing-masing panjang 1, kemudian saling tegak lurus, artinya saling ortogonal. Dengan bahasa lain lagi, hasil kali dalamnya 0. Oke. Maka di sini kita akan punya teorema 9, yaitu misalkan VW pasangan ortonormal vektor di R2 ya.
Maka untuk semua X yang ada di R2 berlaku X sama dengan, ya, vektor X ini bisa kayak diuraikan atas V dan W. Jadi seolah-olah ini, ya, kalau kita pernah belajar tentang ruang vektor, ya, V dan W ini seperti basis dari ruang vektor R2, ya. Karena kan dia ortonormal. Ortogonal tuh tegak lurus, berarti dia bebas linier, ya. Vektor ini bebas linier, maka dia bisa menjadi basis dari R2 karena jumlah vektornya cuma ada 2 dan bebas linier, berarti dia basis. Ya, seperti kita tahu bahwa sembarang vektor di R2 itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V dan W ini. Lebih khususnya di sini sebagai koefisiennya, ya. Kan kalau kombinasi linier biasa kita pakai suatu konstanta aja, misalnya alfa V tambah beta W gitu, ya. Itu alfa 1 V, alfa 2 W gitu. Tetapi lebih khusus di sini ditentukan nilai koefisiennya ini, yaitu hasil kali dalam si X dengan V, ya, ini untuk kombinasi linear dengan V-nya, kemudian dengan W-nya juga sebagai pengali, depannya adalah hasil kali dalam X dengan W. Jadi untuk sembarang vektor di R2, jika kita punya pasangan ortonormal VW, maka bisa diuraikan atas ini. Nanti ini akan terpakai di materi berikutnya, ya. Jadi untuk diingat, ya, seperti itu untuk teorema 9. Kita akan buktikan teorema 9 pada video berikutnya.